Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Semoga kita selalu diberi kekuatan dapat menjalankan hidup pemberian Tuhan hari ini. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan bersaat teduh memohon pertolongan Roh Kudus. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat, ayat 17 sampai dengan yang ke-20. Kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-20. Demikian. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu. Sebab ada perhubungan baik antara Yabin, Raja Hasor dengan keluarga Heber orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silahkan masuk, jangan takut, lalu singgahlah ke dalam kemah perempuan itu." Dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum dan diselimutinya pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu ke kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' maka jawablah, 'Tidak ada.'" Demikian Bapak Ibu bacaan firman Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita tentang sosok perempuan. Nah, kalau kita melihat sosok perempuan biasanya melihat kelemahan, ya. Tetapi di zaman modern ini tentunya tidak, ya, atau mungkin masih seperti itu. Karena apa? Karena Tuhan punya maksud tentunya. Kenapa perempuan ditempatkan di sisi laki-laki, sama seperti maksudnya ketika Ia menciptakan Hawa. Tuhan memberikan penolong yang sepadan. Kadang-kadang menjadi tidak sepadan karena Tuhan memberi kekuatan dan memberikan hikmat lebih daripada laki-laki. Sama seperti yang terjadi melalui kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat ini. Ini bagian dari cerita ketika Deborah dipanggil Tuhan menjadi hakim Israel. Nah, waktu itu Deborah menghadapi Sisera. Ya. Lalu ketika nubuatan Tuhan terhadap Sisera ini bahwa melalui Deborah akan mengalahkannya. Dan Tuhan punya banyak cara. Salah satunya memakai Yael, istri Heber. Heber ini disebutkan orang Keni. Dan seperti yang sudah dinubuatkan oleh Deborah, bahwa Sisera akan kalah dengan seorang perempuan yang terlihat halus. Dan betul Bapak Ibu, ketika Sisera melarikan diri, ya, dia bersembunyi di kemah Heber. Dan waktu itu seperti yang dikatakan dalam ayat 17, kemudian dengan baik, Yael menerima Sisera, bahkan menjamunya, bahkan memberikan tempat untuk beristirahat. Dan seperti yang dikatakan setelah ayat 20, saat Sisera sudah dijamu, kemudian dia tidur, Yael dengan kekuatan perempuannya mengambil patok kemah, lalu menancapkan patok itu di kepalanya. Dan akhirnya meninggal. Dan itu luar biasa Bapak Ibu, cerita mungkin kejam, ya kejam. Tetapi kita nggak tahu bahwa sebenarnya dia membela Israel untuk menyelamatkan bangsanya. Nah, melalui firman Tuhan ini hendak mengingatkan kepada kita bahwa siapapun kita itu pasti akan dipakai oleh Tuhan dalam hal-hal yang luar biasa. Sekali lagi, jangan pernah meremehkan perempuan.
karena mereka juga dipilih oleh Allah dan ditempatkan di sisi laki-laki untuk mendampingi laki-laki. Bukan hanya itu, tetapi ia juga dipakai oleh Tuhan untuk hal-hal yang luar biasa. Ketika rasa kemanusiaan, nasionalisme, atau apapun itu digugah, maka sedapat mungkin dengan caranya ia akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan bagi bangsanya. Nah, oleh karena itu, kita pun, siapapun kita, baik perempuan maupun laki-laki, kita punya tanggung jawab yang sama untuk kesejahteraan kota, untuk kesejahteraan bangsa ini. Oleh karena itu, dalam masa-masa ini, ya, mari kita menjadi pahlawan bagi diri sendiri. Ya, kenapa masa-masa ini? Karena semakin banyak pandemi. Orang yang, maksudnya semakin luas pandeminya. Ya, orang banyak yang terkena. Dan mari kita menjadi pahlawan bagi diri sendiri. Bukan, jangan kepada orang lain lah. Bagi diri sendiri. Dengan cara menjaga jarak, memakai masker, melakukan hal-hal yang menyehatkan. Sehingga orang lain pun akan merasakan itu. Nah, oleh karena itu, firman Tuhan mengajak kita untuk terus berjuang dan memperjuangkan kehidupan yang lebih baik. Tuhan memberkati. Amin.